Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edelin Savitri dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang kelas 1B dengan NIM 2108097. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan artikel yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Budaya Jepang terhadap Budaya Indonesia. Jepang merupakan negara yang memiliki budaya yang unik. Bahkan, budaya Jepang seringkali diadaptasi dalam film dari berbagai negara. Kebudayaan Jepang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok. Namun, ketika zaman Edo, Jepang mulai membatasi diri dari pengaruh asing. Jepang memiliki beragam budaya, mulai dari kebiasaan, permainan, festival, tulisan, musik, upacara, dan masih banyak lagi. Popularitas budaya Jepang ini merupakan dampak dari perkembangan teknologi yang memperkenalkan budaya Jepang kepada dunia luar. Media cetak dan media digital telah membawa kemajuan bagi negara Jepang. Salah satu produk dari Jepang yang menyebabkan popularitas budaya Jepang pada masa ini yaitu manga, yang merupakan cerita bergambar atau komik yang mengisahkan tentang kebiasaan dan kebudayaan masyarakat Jepang. Kemudian, ada anime. Anime diambil dari bahasa Inggris yaitu animation. Namun dunia secara khusus menyebut anime sebagai film animasi dari Jepang. Sebagian besar cerita anime merupakan adaptasi dari manga yang dibuat menjadi film animasi. Anime lebih disukai oleh masyarakat masa kini karena lebih mudah diakses melalui internet dan dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dengan mudah. Selanjutnya ada aliran musik dari Jepang yang biasanya disebut dengan Japanese Pop atau J-Pop. Istilah J-Pop dalam musik Jepang ini pertama kali dipakai oleh J-Wave yang merupakan sebuah radio FM di Tokyo. Karakteristik dari musik J-Pop terdapat pada sisi nada, lirik, ritme, dan lain-lain. Penyanyi Japanese Pop biasanya memiliki karakteristik vokal tersendiri, serta alat musik yang digunakan biasanya adalah gitar, gitar listrik, gitar bass, drum, dan synthesizer. Hal ini juga tidak lepas dari dominasi sumber aliran musik rock and roll, serta pop. Kemudian metode yang saya gunakan adalah metode penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik yang digunakan adalah studi literatur, dan untuk menganalisa data digunakan teknik kuantitatif. Yang pertama, ada perkembangan budaya Jepang di Indonesia, dan yang kedua ada dampak yang ditimbulkan oleh budaya Jepang di Indonesia. Budaya Jepang pada awalnya telah berkembang di masyarakat kita dari masa penjajahan Jepang. Namun, seiring berjalannya waktu, penyebaran budaya Jepang ini tidak lagi terjadi secara langsung, melainkan melalui media internet, yang sekarang menjadi jembatan pertukaran budaya antara suatu negara dengan negara yang lainnya. Meningkatnya minat masyarakat Indonesia terhadap budaya Jepang dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Menurut survei pada tahun 2017, hampir 30% pemirsa Indonesia menikmati tontonan serial anime dan membaca manga setiap harinya. Angka ini setiap tahunnya akan terus meningkat. Hal ini dibuktikan oleh survei yang dilakukan beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2020. Hasilnya yakni populasi peminat anime dan pembaca manga di Indonesia yang semulanya 63% menjadi 67%. Dapat disimpulkan bahwa jumlahnya meningkat 2 kali lipat daripada tahun 2017. Selanjutnya ada dampak yang ditimbulkan oleh budaya Jepang di Indonesia. Dampak positif dari masuknya budaya Jepang ke Indonesia adalah terjadinya hubungan yang baik antara Indonesia dan negara Jepang. Hal ini disebabkan oleh tingginya minat masyarakat Indonesia dalam mengapresiasi manga serta anime. Selain itu, dampak positif lainnya adalah tingginya minat remaja Indonesia dalam mempelajari bahasa Jepang,
sehingga mendorong mereka untuk melanjutkan sekolah ke Jepang. Hal ini menghasilkan keuntungan karena ilmu yang didapat oleh pelajar Indonesia di Jepang tersebut akan dapat bermanfaat. Budaya masyarakat Jepang yang disiplin, sopan, dan pemalu muncul dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada dampak negatif dari masuknya budaya Jepang di Indonesia. Yang pertama, ditandai dengan hilangnya rasa cinta masyarakat Indonesia terhadap budayanya sendiri yang diakibatkan oleh rasa cinta kepada budaya Jepang, karena kesukaannya terhadap anime, manga, dan J-pop. Kemudian, merujuk dari berbagai sumber, remaja Indonesia memiliki minat yang sangat tinggi terhadap anime dan manga. Hal ini mempengaruhi perilaku dan sikap remaja pada masa perkembangannya. Menonton tayangan anime tanpa pengawasan orang tua atau tidak sesuai dengan umur akan mengakibatkan remaja mencontoh perilaku buruk yang ditayangkan di dalam anime tersebut. Sebab, tak jarang terdapat adegan kekerasan seperti bullying dan tabiat buruk lainnya. Kesimpulannya yaitu, masuknya budaya Jepang ke dalam Indonesia sendiri menjadi keuntungan yang besar bagi Jepang untuk memperluas budayanya. Seharusnya kita dapat mencontoh negara Jepang yang dapat memperkenalkan budayanya ke negara yang lain, sehingga budaya negeri kita tidak digantikan dan terus lestari hingga waktu yang lama. Selain itu, dengan mempelajari bahasa Jepang, kita juga dapat memperkenalkan kepada masyarakat Jepang mengenai budaya Indonesia. Berikut sumber-sumber yang saya dapatkan. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.